Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini membahas tentang tips and trik lulus cum laude S1 dan S2. Ini dari buku langsung ya. Jadi buku meraih cum laude jenjang sarjana dan magister karyanya Handri Raharjo. Di buku ini bisa belajar tentang apa aja, tentang metode melakukan penelitian secara cepat, tepat, dan akurat, siasat menekan biaya pembuatan skripsi dan tesis, kiat-kiat meraih nilai A di setiap mata kuliah, strategi menaklukkan dosen pembimbing, teknik menghadapi ujian pendadaran, cerdas memilih perguruan tinggi, tips memilih konsentrasi jurusan, resep penyusunan skripsi. Dan ini udah bonus CD, terbukti, dan teruji ya. Oke, next ya. Jadi di sini tuh akan ditekankan untuk membahas tips dan and trik lulus cum laude S1 dan S2. Oke, lanjut. Nah, ini ada buku, bentar ya. Oke, buku senjata utama mahasiswa. Jadi, buku senjata mahasiswa di sini itu, jadi buku itu bisa melatih kita dalam berpikir, menambah wawasan, juga bisa menjadi sumber referensi untuk tugas mata kuliah, skripsi, dan tesis. Dan tempat mahasiswa bersandar ketika ada materi dosen yang membuat mahasiswa galau. Ya, oke, itu tips yang pertama. Jadi, kita harus punya buku. Biasanya di S1 dan S2 ini, buku itu tidak murah ya harganya. Itu yang membuat mahasiswa S2 mengeluh. Karena apa? Harus membeli buku. Padahal buku itu bisa membuat kita jadi lebih memahami daripada kita membaca secara online. Jadi buku fisik itu penting sekali ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ini ada perbanyak wawasan yang kita punya. Itu harus diperbanyak ya. Dengan apa? Dengan mengikuti seminar. Jadi buat kamu yang suka seminar tentang ilmu kepolitikan nih. Nah, itu bisa diikutin, diperdalam tuh. Ilmu yang dari dosen, diperdalam lagi. Jadi jangan berhenti dari situ aja. Bisa di browsing di internet juga dan membaca surat kabar. Juga bisa mendengarkan radio, gitu ya. Oke, itu tips yang kedua. Perbanyak wawasan. Tips yang ketiga, ini ada jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, ini sering kali terjadi ya. Kita itu harus bisa mengeksplor diri kita dengan ikut organisasi, komunitas, dan bisnis ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi kalau kita sudah berbisnis, jangan lupa untuk fokus sama kuliah. Karena kalau kita udah memegang uang, itu biasanya membuat mahasiswa lupa dengan kuliahnya, kayak gitu. Lanjut ya, bisa ikut penelitian bersama dosen. Jadi, kita itu usahakan di S1 maupun S2 lebih banyak riset dan bisa terbitin ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional kayak Sinta, Scopus gitu ya. Sinta 2 sampai Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang udah Mimin jelasin tadi, fokus kuliah. Karena seringkali kalau kita ingat akan tujuan kita kuliah, maka kuliah itu juga gampang banget ya diraihnya dalam meraih nilai A di setiap mata kuliah. Apalagi kalau kamu nih
di kuliahan motivasinya buat jadi pacar. Nah, itu ditunda dulu ya. Karena ini bisa aja menjadi ajang mengurangi kinerja kamu dalam kuliah. Apalagi juga ada yang fokus sama kerja, kerja kuliah gitu ya, bisnis kuliah. Nah, ini lupakan kuliahnya. Jadi kalau hal itu jangan sampai terjadi ya, karena itu kasihan sekali. Orang tua kamu, diri kamu juga udah mengorbankan waktu, tapi nggak dimaksimalkan secara baik sebaik-baiknya ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu ya. Nah, di tips sebelumnya itu ada dapat nilai A di setiap matkul. Nah, di setiap matkul ini perlu juga dapat nilai A biar kamu bisa cum laude ya. Nah, ini dengan cara apa? Dengan pilih dosen pengampu mata kuliah yang cocok dengan kamu. Perhatikan penjelasan dosen. Nah, ini seringkali banyak mahasiswa yang suka tidur, suka HP-an, scroll-scroll IG, TikTok, WhatsAppan ya, sampai lupa. Nah, juga ada kehadiran. Kehadiran ini penting banget karena kehadiran itu di kebijakan kampus, setiap kampus itu berbeda-beda. Ada yang minimal 75% gitu ya. Jadi, jangan lupa untuk diperhatikan lagi kehadirannya gitu. Terus, keaktifan ini juga penting banget ya untuk menunjang nilai kamu di kuliah biar dapat nilai A. Jangan lupa ngerjain kuis, tugas kelompok dan individunya juga dikerjakan, dan juga maksimalkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester gitu ya. Dan ada lagi yang lebih penting, yaitu selesaikan skripsi dan tesisnya secara maksimal dan sesegera mungkin ya. Jadi jangan ditunda-tunda karena kalau ditunda-tunda semakin kamu menunda, semakin kamu nggak lulus-lulus, jadi donatur kuliah deh. Jadi donatur kampus deh gitu ya. Oke, terima kasih ya, semua manfaat dan ditunggu next video. Maaf ya hari ini telat uploadnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.